Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Mas-Mbak sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wildan Haidar Ilmi dengan NIM G00249190 dan saya dari kelompok B6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum laboratorium anatomi blok 2.1 tentang sistem uropoetika dan sistem urogenital. Langsung saja dimulai. Nomor 3, jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Pertama yang kita bahas adalah posisi atau letak anatomis dari REN. Untuk ginjal atau REN itu posisinya berada di superior vertebra thoracalis 12 sampai inferior vertebra lumbalis 3. Untuk yang ginjal kirinya atau REN sinister. Untuk REN dexternya dia akan lebih bawah setengah vertebra dari REN sinister karena dia mengalami pendesakan dari bulbus hepatis. Untuk lokasi dari kedua ginjal ini berada di dinding posterior abdomen. Kemudian saat respirasi kedua ginjalnya ini akan turun sebanyak 2,5 cm karena ada pengaruh pembesaran paru ketika respirasi. Kemudian ada lapisan yang membungkus dari ginjal. Ini ada dari profunda ke superficial. Dari profunda itu adalah kapsula fibrosa. Ini adalah pembungkus yang meliputi REN dan langsung melekat pada permukaan luar REN. Kemudian yang kedua itu adalah perirenal fat atau lemak perirenal. Ini lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk dan keluar dalam ginjal atau REN. Kemudian ada fascia renalis. Fascia renalis ini adalah lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat, REN, dan glandula suprarenalis. Fascia renalis ini membungkus REN atau ginjal, glandula adrenal atau suprarenal gland, dan bagian depan dari REN. Kemudian yang terakhir atau yang paling superficial itu adalah pararenal fat atau lemak pararenal. Pararenal fat ini adalah lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral REN. Kemudian ada fiksator dari REN itu sendiri. Yang pertama adalah fascia renalis. Kemudian ada arteri atau vena renalis. Dan ada corpus adiposum yang berupa pararenal fat dan perirenal fat. Kapsula adiposa ini memfiksasi ginjal ketika terjadi respirasi. Lapisan ini ketika respirasi itu berkurang secara drastis. Misal ketika anoreksia. Kemudian terdapat topografi dari REN. Yang pertama adalah facies anterior REN dextra. Ini berhubungan dengan beberapa struktur. Yang pertama adalah di bagian polus superior ini ada glandula suprarenalis atau kelenjar adrenal. Kemudian dari polus inferiornya ini, sisi lateralnya akan berhadapan dengan flexura coli dextra. Kemudian di sisi medialnya dia akan bertemu dengan intestinum tenu intraperitoneal. Kemudian di facies anterior REN sinistra ini juga akan berhubungan dengan beberapa struktur, yaitu di bagian polus superior, di sisi medialnya itu tertutup oleh glandula suprarenalis yang sinistra. Kemudian sisa polus superiornya ini tertutup oleh gaster intraperitoneal dan lian. Kemudian di sisi lateralnya itu separuh bawah REN tertutup oleh flexula coli sinistra dan permukaan colon descendens. Di sisi medial lateralnya itu adalah bertemu dengan
sebagian jejunum yang terletak di intraperitoneal. Kemudian di bagian posterior, ren dextra dan sinistra ini juga berhubungan dengan beberapa struktur. Untuk yang polus superior, ren dextra ini dia akan bertemu dengan costa 12, sedangkan ren sinistra ini akan di anteriornya ini akan dipertemui oleh costa 11 dan costa 12. Kemudian kita membahas tentang margonya. Untuk margo sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu margo lateral yang berbentuk kompleks cembung, kemudian ada margo medial atau yang cekung, yang lebih dalam, yang lebih medial, itu berisi hilus renalis yang berisi vena renalis, kemudian ada arteri renalis dan pelvis renalis. Kemudian kita masuk ke bagian interna dari ren. Pertama ada cortex renalis. Untuk cortex renalis ini ada dibatasi oleh columna renalis Bertini. Ini columna renalis Bertini ini yang membatasi antara piramida renalis. Kemudian ada arcus corticalis, yaitu lengkungan yang menghubungkan antara columna renalis. Kemudian di bagian medula ginjal atau medula renalis itu terdapat piramidis renalis yang berbentuk konus atau diibaratkan sebagai segitiga. Kemudian ada papilla renalis. Renalis ini adalah apex atau ujung dari medula renalis. Dia ini menghadap ke sinus renalis. Kemudian ada calyx minor. Ini terhubung dengan satu atau lebih dari papilla renalis. Kemudian ada calyx mayor. Ini gabungan dari beberapa calyx minor. Kemudian ada pelvis renalis. Ini gabungan dari calyx mayor yang akan menjadi ureter. Kemudian ada sinus renalis, yakni pelebaran hilus. Kemudian kita lanjutkan ke vaskularisasi dari ren dextra et sinistra. Untuk vaskularisasi arterinya itu akan diarteri oleh arteri renalis cabang dari aorta abdominalis. Arteri renalis ini akan bercabang juga menjadi arteri lobaris, kemudian menjadi arteri interlobaris, kemudian menjadi arteri arcuata, dan menjadi arteria interlobularis, dan menjadi arteri efren glomeruli. Arteri efren glomeruli ini akan masuk ke dalam glomerulus. Kemudian untuk pembuluh venanya itu dia akan berawal dari vasa recta yang berhubung dengan nefron, kemudian dia akan ke vena interlobular, kemudian ke vena arcuata, kemudian ke vena interlobaris, kemudian nanti akan ke vena renalis dan berhubungan atau balik ke vena cava inferior. Untuk inervasinya, inervasi dari renalis ini atau ginjal ini itu ada plexus renalis, ada bagian somatik afren dipersarafi oleh nervis planici pelvici. Kemudian untuk bagian yang simpatisnya itu akan dipersarafi oleh nervus plangnicus mayor dan nervus plangnicus minor. Kemudian parasimpatisnya itu akan dipersarafi oleh nervus vagus. Kemudian plexus renalis ini juga berhubungan dengan plexus testicularis. Ini ada drainase limfoid atau limpatik. Ini berupa nodi aortici lateralis atau nodi lumbales di sekeliling pangkal arteria renalis. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang soal nomor 3 ini. Bila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih.